Dan saudara sekalian, kita lihat Efesus 4 ayat 2 berkata begini. Sekali lagi Efesus 4 ayat 2. Dia berkata begini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Haleluya. Luar biasa. Ini yang orang mau belajar ini, saudara. Ini kata ini enteng kalau kita orang cuma mau baca. Amin. Tapi mau belajar akan, mau praktek akan, ini memang luar biasa, saudara. Sebab dia katakan di sini, hendaklah kamu selalu rendah hati. Aduh, ini rendah hati ini tuh, aduh. Apalagi biasa hati tinggi, kamu belajar di rendah memang, aduh, setengah mati, saudara. Hendaklah kamu selalu rendah hati, baru lemah lembut lagi. Jadi 3 faktor di sini, lemah lembut dan sabar. Rendah hati, lemah lembut dan sabar. Aduh, kalau itu ada di dalam hidup kita, saudara sekalian, bahwa sungguhnya bukan hanya Tuhan senang, tapi kita juga senang. Amin, saudara. Di dalam rumah tangga kalau ada seperti itu, saudara sekalian, senang sekali. Yang tidak ada yang hati tinggi. No, hati tinggi itu tuh bikin kacau dalam rumah tangga. Amin. Hati senyap. Hati tinggi itu tuh bikin kacau dalam rumah tangga. Tapi kalau rendah hati, baru lemah lembut lagi. Gimana ses? Sama dengan kita. Gimana ibu rohani? Aduh, sengaja dijawab kemana? Tanya-tanya kemana? Nah, itu yang bahaya. Itu yang disebut tidak lemah lembut, toh. Nah, jadi seperti itu. Ini memang saudara-saudara, perkataan ini memang cuma dilihat begitu ringan, tapi mau praktek akan ini, saudara sekalian, memang katakanlah setengah mati, bukan sukar, setengah mati. Tetapi karena kita di dalam Tuhan, apa yang Tuhan sudah perintahkan bagi kita, sudah tentu kita harus apa? Harus belajar. Jangan lakukan hal-hal yang tidak berubah dari kita belum kenal Tuhan. Dan tidak guna kita ikut Tuhan kalau kita tidak mau berubah dengan itu. Kita semua belum sempurna, tapi kita menuntut kesempurnaan. Amin, saudara. Kita semua ini belum sempurna, tapi kita menuntut itu apa? Kesempurnaan. Haleluya. Itu. Siapa pun sempurna. Selama kita hidup dunia ini, Alkitab bilang tidak ada yang sempurna, bahkan pun seorang pun tidak ada yang sempurna. Termasuk hidup dalam dunia. Henok sudah sempurna sehingga dia terangkat hidup-hidup. Orang bangun kamari, lihat kamar Henok so tidak ada. Saudara sekalian, Tuhan sudah angkat dan dia sudah sempurna. Kita yang ada ini semua belum sempurna, tapi kita harus tuntut kerjakan itu kesempurnaan itu. Saudara, jangan kita pakai itu kebiasaan. Kita nyandak seperti itu, cuma kita mau ingatkan. Jangan kurang ada yang cara apa, kita nyandak sabar. Seperti itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, baru lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Jadi kalau sekali lagi, kalau dalam rumah tangga itu, kok ada itu rendah hati, lemah lembut dan sabar, aman itu dia. Amin, saudara. Amin. Ini saudara sekalian, petunjuk dari Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Kalau dalam rumah tangga ada seperti itu, senang sekali, aman sekali, yaitu lemah lembut, sabar dan rendah hati. Memang mau belajar ini dia, aduh, mana seperti itu ibu beka saksian, bulu mana tabaku dapat. Puji Tuhan, karena kita selalu belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan selalu berbicara jangan. Kita semua seperti itu. Saya juga banyak seperti itu. Kalau kita semara karena tuh ngana tabaku dapat karena
Maka kita terus teringat itu perintah Tuhan. Jadi lemah, menjadi loyo. Oh, ini boleh ini. Apalagi kalau kita sudah bulok pray, sudah setobor. Oh Tuhan, ampun Tuhan. Amin saudara. Seperti itu. Bukan cuma saudara-saudara, saya sudah mengalami semua itu, saudara. Itu mau bilang kemari sabar itu, halo, ramai. Kita harus berusaha sekali lagi kita dalam rumah tangga supaya itu aman. Baru orang mulia kemari, aduh kami dorang ke rumah tangga kan bagus kan nyendak dengar itu kasar. Nyendak itu dari sekolah masuk batalian. Di mana-mana. Ternyata bagi tua panggil kemarin TPSS dia kalau dapat sebangun kita buka kopi. Seperti itu. Karena dia selalu melembut, bukan seperti lalu itu dia banyak tinggal hari. Jadi seperti itu tuh kasar itu. Jadi karena kita lesok tahu kan ya, kita bukan bangun, kita lebih pemangurus ada lebih nafsu. Itu Tuhan tidak mau. Amin saudara. Jadi itu orang yang belajar ini ada 3 faktor sini. Memang 3 kalimat ini memang berat sekali kalau orang tidak mau berjuang betul-betulnya tidak mau hilang ini. Tapi kalau orang berjuang betul-betul kalau mau hilang ini dia sedikit demi sedikit orang belajar sedikit demi sedikit begitu. Itu apa itu rendah hati, lemah lembut dan sabar itu aduh. Memang seperti itu. Jadi saya percaya firman Tuhan ini menjadi satu perhatian bagi kita. Kemudian Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi dia katakan di sini berusahalah memelihara kesatuan roh. Kesatuan roh itu yang baik di dalam rumah tangga, di dalam kita, di dalam Tuhan, dalam organisasi. Diajak seperti itu. Berusahalah memelihara kesatuan roh. Karena kita sudah dipimpin oleh roh, pelihara itu kesatuan oleh roh. Ikatan damai sejahtera. Karena itu saudara sekali bilang, mana kita saudara sekali ada dalam kesatuan ikatan roh itu kita itu akan ada damai sejahtera. Amin saudara. Nanda kemari membaliat kirinya, membaliat kanan, selalu ada belas kasihan. Ini mau cari selamat ini saudara-saudara tidak perlu lihat manusia. Kalau orang lihat manusia tidak mau selamat. Lihat firman Tuhan, saudara sekalian, itu yang memberikan kita selamat. Jangan lihat manusia, lihat itu firman Tuhan. Saudara sekalian, saya banyak belajar dengan itu. Lama juga kita mengerti dengan itu. Kadang-kala semua baku musuh apa semua, padahal lihat manusia akhirnya kita sama-sama menuju ke jalan yang saudara sekalian pada hukuman yang kekal. Jadi seperti itu. Kita sekarang ini sudah dewasa dalam Tuhan. Lihat selalu di firman Tuhan. Lihat itu keselamatan saudara. Saudara sekalian, cukup banyak saya katakan tadi malam. Saya lihat itu saya tangan itu. Siapa tahu pun dia semua mati. Udah datang Pak kita baru-baru minta nomor telepon. Sekarang ngomong nomor. Saya tunggu beberapa di Bidung, tinggal di tengah acara makan-makan di sana kita telepon pernah ada di Bidung. Bayangkan itu manusia itu. Dia tidak tahu bahwa dia sedang dipanggil Tuhan. Saya juga seperti itu. Ada batangan gagah-gagah. Dan saya ternyata itu Tuhan kasihan Tuhan sebagainya. Jadi ajar ini barangkali kita tidak mengetahui. Itu sebabnya kita di dalam Tuhan kita selalu berjaga dan berdoa supaya Tuhan selalu menyertai kita. Jangan kalau kita dipanggil oleh Tuhan selamat menanti kita. Jangan nak mau balik kasih yang mau ibadah. Kalau kita setia dengan Tuhan, kita tinggal menunggu saudara sekalian pengangkatan Tuhan itu masuk pada kemenangan yang kekal. Kalau kita tidak setia dengan Tuhan, saudara sekalian berat dan berat saudara. Ini penghukuman ini bukan cuma 1-2 bulan, 1-2 tahun, tapi kekal. Itu firman Tuhan yang katakan itu tiada berubah itu.
kekal. Sebagaimana yang saya katakan tadi malam itu, Tuhan kebaikan dia seutus sama malah dibunuh oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan sekalian, justru itu kalau Tuhan menghukum manusia, dia sudah tak balas kasihan, saudara. Dia sudah tak balas kasihan. Lautan api dia sudah siapkan bagi orang yang tidak mengenal dia. Seperti itu. Jadi tidak ada kasihan Tuhan karena begitu besar kasih sayang Tuhan yang diutus sampai dia sendiri datang ke dunia. Saudara sekalian, malah hanya dibunuh, dianiaya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi kepada kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, selalu kita berada di dalam Tuhan, sebab hidup ini cuma sementara. Dan kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan tidak biarkan. Dia Bapa kita, dia Raja di atas segala raja, dia Maha Kaya. Tidak mungkin dia nak kasih makan apa kita kalau kita dalam Tuhan, apalagi disebut kita anak-anak Tuhan. Tidak mungkin dia tidak mau kasih makan apa kita kalau kita lapar. Amin, saudara. Dia pelihara, dia Maha Kuasa. Di dunia ini dia Maha Kuasa. Itu sebabnya saudara-saudara kalian sekarang mengajak pada kita supaya kita setia dan setia dengan Tuhan. Kita yang melakukan semua itu bukan siapa. Kita sekali lagi, hidup ini hanya sementara, tidak kekal. Jadi kalau kita saudara sekalian telah berada dalam Tuhan, dia berkata, dan berusaha Allah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kalau dalam rumah tangga kita itu ada kesatuan roh, saudara sekalian, bahwa damai sejahtera ada di dalam kita. Amin, saudara. Nah, mungkin Tuhan mau tinggal ke sana di rumah orang dapat baku peto. Nah, mungkin Tuhan mau tinggal sana di rumah kau ada Tuhan lemah lembut. Nah, mungkin Tuhan pergi ke sana di rumah itu kau ada pesabar. Tapi yang Tuhan pergi di rumah yang kita itu kalau kita berada dalam hal yang demikian. Amin, saudara. Kuasa Allah selalu nyata. Dan dari situ kita boleh melihat mukjizat Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan? Apa kita semua sudah melihat, sudah merasakan mukjizat Tuhan? Saya yakin semua sudah. Ada yang mukjizat yang besar, yang kecil, semua kita telah merasakan, sudah melihat dan merasakan itu. Nah, kita lihat Efesus 4 ayat 4. Karena kita ini satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Nah, jadi kita ini satu tubuh. Berbicara organisasi kita ini satu tubuh. Berbicara organisasi kita ini satu roh. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah dibaptis, sudah jadi satu tubuh, satu roh yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Pengharapan siapa? Adalah pengharapan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang terkandung dalam panggilanmu. Luar biasa kebaikan Tuhan mengajak kepada kita, saudara. Dan inilah kehadiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, supaya itu kita boleh praktek di mana kita pergi dan berada. Yaitu dalam Efesus 4 ayat 5 dia berkata, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi kita ini adalah satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kalau kita satu iman, satu baptisan, saudara sekalian, sudah tentu kita ada saling mengasihi, saling menghormati, saling mencintai satu dengan yang lain, karena kita inilah satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Amin, saudara. Perintah Tuhan kepada kita seperti itu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kita kan semua ini sudah satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Semua kita ini sudah dibaptis, menerima, melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan bagi kita. Kita lihat Efesus 4 ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah itu adalah Bapa dari kita semua. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua. Allah yang di atas semua, tidak ada lain. Dan oleh semua dan di dalam semua. Wow, luar biasa. Efesus 4 ayat 6 ini berkata, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dia hanya satu yang patut kita sembah.
Yang patut kita muliakan hanya Dia satu-satunya yang Maha Kuasa, Dia yang menciptakan dunia ini. Mau kemana kita, saudara? Amin. Ya, bagaimana yang saya biasa sampaikan itu dalam Amsal, saudara sekalian, bahwa dia berkata dalam Amsal itu, apabila murka Allah datang, harta tidak berguna, tapi hanya kebenaran yang meluputkan kita, kebenaran yang menolong kita. Jadi saudara sekalian, seperti itu harta tidak berguna. Saudara sekalian, kenapa dia berkata harta tidak berguna? Kalau kita boleh melihat kejadian-kejadian murka Allah yang terjadi di mana-mana, tsunami, banjir, longsor, gempa bumi, siapa harta boleh pele itu hancur semua, tidak berguna. Tapi yang boleh meluputkan kita hanya kita orang benar, yaitu kebenaran di dalam Tuhan yang dapat meluputkan kita. Kalau kita, saudara sekalian, berada dalam kebenaran. Amin, saudara. Jadi jangan lihat manusia, lihat firman Tuhan. Jangan menganggap bahwa kita sok kaya ini dia bisa tolong kita kecelakaan dan sebagainya. Tidak, saudara. Itu sebabnya Alkitab tegaskan di situ bahwa harta tidak berguna atau apabila murka Allah itu datang selain daripada kebenaran, saudara. Jadi seperti itu, selain kebenaran. Mana kebenaran itu adalah kebaikan kita dalam Tuhan, kebaikan kita sesama manusia. Itu yang berbicara kebenaran, dan itulah yang dapat meluputkan kita karena kita ada dalam Tuhan. Dalam kebenaran Tuhan singkirkan bagi kita. Seperti itu. Tapi itu harta, jangan mimpi hancur Aceh sana gara-gara tsunami. Apa harta dapat pilih itu, banjir, gempa bumi yang terjadi mana-mana. Sampai kaya itu kau dapat pilih itu dia. Bahkan diri hancur di situ, saudara. Jadi harta tidak berguna selain daripada kebaikan kita kepada Tuhan. Itu yang Dia luputkan kepada kita. Itu sebabnya diberkata satu Allah dan Bapa dari semua. Kita ini cuma satu Bapa, satu Allah yang Maha Kuasa yang ciptakan dunia ini, tidak ada lain. Kita mau lari kemana? Itu sebabnya kita selalu datang kepada Tuhan, Allah yang di atas semua, Dia yang semua, Raja di atas segala raja, dan oleh semua dan di dalam semua, Dia semua yang ciptakan dunia ini. Dia yang Maha Kuasa, berhak dan berkuasa melakukan segala perkara. Amin, firman Tuhan, saudara. Lalu kita lihat Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi Dia sudah berikan kepada kita, saudara sekalian, masing-masing telah. Ulangi, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Yesus. Dia telah berikan kasih karunia menurut ukuran. Beda-beda tuh kasih karunia yang diberikan kepada kita, yang tidak sama. Satu tubuh ini, saudara sekalian, sama. Ada tangan, ada kepala, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada kaki. Nah, itu karunia berbeda-beda. Tapi apa? Satu tubuh, satu di dalam Tuhan. Saudara sekalian, itu sebab jadi berkata satu Allah, Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Luar biasa. Apalagi, saudara sekalian, kita mau kemana lagi? Ada lagi yang lebih berkuasa dari Allah? Ada yang lebih berkuasa dari Allah ini, Tuhan ini? Tidak ada. Kalau kita mengimani perkataan ini, kita boleh ada kekuatan di dalam Tuhan. Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian. Jadi Dia berikan kita anugerah masing-masing menurut ukuran Tuhan. Sebagaimana saya katakan tadi, berbeda-beda menurut ukuran Tuhan. Efesus 4 ayat 11. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saya pernah sampaikan ini, saudara. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Dia yang berikan itu tugas rasul-rasul, nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, itulah penginjilan-penginjilan,
maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, dia yang berikan itu. Amin saudara. Penginjilan-penginjilan, nabi-nabi, rasul-rasul, dia yang nak kasih itu tugas itu, bukan siapa. Penginjil-penginjil itu dia yang kasih tugas itu, bukan siapa. Saya sebagai gembala itu dia yang kasih itu, bukan siapa. Amin saudara. Pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, saudara-saudara semua kita ini ada pengajar-pengajar, ketua wanita, tua-tua sidang, sekretaris, bendahara. Dia yang berikan ini. Jadi kalau dia yang berikan ini, saudara sekalian, kita harus kerja dengan sejujur-jujurnya. Kalau kita kerja dengan sejujur-jujurnya, saudara sekalian, dia akan balas tugas yang kita akan kerjakan itu. Amin saudara. Pemerintah saja kalau dia kasihkan tugas itu, dia mulai dari DPC dan seterusnya itu dia ada tugas yang itu, dia ada gaji. Gambarannya seperti itu. Tapi kalau dia tidak menghargai dengan apa yang diberikan itu, apakah pemerintah itu tinggal diam? Dia akan tutup. Demikian dengan kita, kalau dia sudah berikan kepada kita sebagai gembala dan pengajar-pengajar, kalau kita tidak laksanakan itu, apakah Tuhan diam? Senangkah Tuhan melihat itu? Pasti dia tidak senang. Amin saudara. Tugas yang dia sudah berikan bagi kita sebagai gembala, sebagai pengajar-pengajar, mulai dari sekretaris, ketua sidang, bendahara, ketua, dia yang berikan ini. Jangan kita anggap remeh. Kita tidak bilang Bapak Saudara anggap remeh ini, tapi ini petunjuk saudara bagi kita sebelum terjadi. Jangan anggap remeh. Dengan mendatang ibadah kurang paksa, tapi biarlah. Kita tidak memperhatikan di situ, tidak kita pusatkan situ, kita keselamatan kita ingat. Amin saudara. Jadi seperti itu saudara. Bagaimana kita Tuhan mau lindungi, bagaimana kita Tuhan mau lindungi kita, sedangkan kita tidak memperhatikan dia. Sama juga dengan orang tua gambarannya. Kalau anak-anak nak hargakan tuh orang tua mana, orang tua hargakan tuh anak. Itu contoh-contoh. Jadi seperti itu. Jadi kita harus hargakan itu Tuhan, hargakan itu Allah, hargakan itu Bapa, hargakan itu rumah Tuhan. Wow, luar biasa. Orang sekarang bikin Tuhan berubah, bukan Tuhan tidak mampu, tapi itu ketetapan perintah. Dan manakala kita melakukan itu sebuah dengan baik, Tuhan balas berlipat ganda itu saudara. Amin. Jangan kira Tuhan tidak balas. Saudara pesa ratus, akan balas 1000 atau juta, atau saudara sekarang kesenangan yang kekal itu Tuhan balas luar biasa. Jadi Tuhan balas, Tuhan bukan tidak kasih dia, Tuhan tidak lihat, Tuhan tidak balas. Tuhan balas segala pengorbanan kita, baik pikiran kita untuk melakukan semua itu. Tuhan lia-lia dia balas. Bukan Tuhan tidak balas. Dia berani mengucapkan di sini karena apa saya sudah alami itu. Tuhan balas itu saudara. Tuhan balas itu. Jadi jangan saudara ragu. Jangan saudara ragu. Jangan kamu kasih ini Tuhan. Kita semua susah ini Tuhan. Jadi seperti itu. Itu rumah Allah itu. Bukan saya ke rumah. Kalau saya ke rumah juga untuk apa kita mau bangun itu dia kalau secara manusia, secara jasmani. So, tidak lama kok kita tidak bisa mampu menjalankan tugas. Bukan sedikit orang yang batagor seperti itu. Itulah iman yang berbeda-beda. Untuk apa? Tidak lama kok. Banyak orang tegur kita seperti itu. Ya pertama kita mampus ke sana di situ mana. Tidak lama kok mana. Seperti itu. Tapi kita bukan itu tujuan. Apalagi yang kita sudah merasakan itu berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ragu-ragu itu rumah Tuhan, bukan saya rumah. Jadi
seperti itu. Itu firman Tuhan, saudara sekalian, yang boleh mengajak selalu bagi kita. Jadi itu dia katakan. Dan ialah telah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dia yang berikan 4 orang sama itu. Ada amin saudara. Mungkin saudara boleh bilang, kok kita dan jamaat bang, Tuhan kesayangan dia sepanggil. Saudara, dia sepanggil. Dan kalau toh kita selalu berada dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dia akan angkat kita. Tidak saya biar, amin saudara. Seperti itu Tuhan mau angkat, karena dia lihat kebaikan kita kepada Tuhan, kejujuran kita kepada Tuhan. Sebagaimana yang saya saksikan itu dalam hidup hidup ini dia. Kita nyendak sekolah Alkitab, sekolah pun saudara dunia ini lupa orang bilang cuma sarjana desa. Itu benar sekali, tidak salah itu. Tetapi kenapa berapa banyak gereja yang panggil kita pegang tuh sidang tuh yang sejumlah besar? Saya jujur bicara ini saudara. Kenapa? Yang lain ini sekolah Alkitab sebegitu luar biasa dalam laksanakan itu tidak dipanggil seperti kita, seperti saya. Berapa banyak gereja yang meminta kita pegang sidang ini, pegang sidang ini. Saudara sekali, itu karena apa? Karena Tuhan yang melihat hati saya yang jujur kepada Tuhan seperti itu, sehingga Tuhan yang menggerakkan itu. Saudara sekalian, satu boleh sampai kepada pribadi saya. Dan dari situlah kita boleh belajar bahwa Tuhan luar biasa. Justru karena kebaikan kita. Dan kita boleh mengajak pada kita pun semua di sini. Jangan bilang siapa kita jamaat dan apalagi prinsip kita ini bolok, kita ini bolok, kita ini bolok. Tuhan lebih kasih bolok di situ. Amin saudara. Jadi jangan. Alkitab juga mengajak pada kita seperti kita itu gagah berani di dalam mempertahankan Tuhan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya dia berkata. Jadi dia yang berikan ini, tugas-tugas semua ini, bukan gembala. Semua kita orang dia yang berikan, bukan siapa, Tuhan yang berikan. Jadi lakukanlah dengan baik. Tuhan mau kasih gaji. Cuma yang kurang datang itu, mana ini gaji di Tuhan? Baru 2 bulan sempat, mana ini gaji di Tuhan? Tuhan uji. Kita selama ini berdoa, Tuhan tidak jawab ini dia. Kalau kita berdoa terus, kita mempertahankan Tuhan itu melalui doa dengan iman, dengan air mata, saudara sekalian. Ada waktunya di dalam penderitaan Tuhan memperlihatkan mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Mana yang biasa selalu saya katakan, saudara sekalian. Nabi Daniel, saudara sekalian. Dia saudara sekalian hanya hidup dengan doa. Saudara sekalian, dan luar biasa Tuhan pakai dia. Sampai selego di lubang singa. Sehingga hanya datang saudara sekalian berteman dengan dia. Itu mujizat. Itu apa? Karena doa Daniel itu, saudara sekalian, dia tidak putus-putus. Saudara sekalian, jadi seperti itu kita. Jangan kita berdoa cuma lain kali 1 minggu berdoa, lain kali 2 minggu nyanda. Mau bersambung bagaimana itu dia? Nanti Tuhan selupa baru iya ketika Tuhan tahu berdoa lupa Tuhan ini so nyanda itu. So hidup baru kembali. Hidup baru kembali, dari berdoa kembali, hidup baru, ulang dari baru itu. Jadinya tidak mau tahu, tidak merasakan itu mana mujizat Tuhan. Karena cuma putus-putus. Dan orang kalau bagi atau putus-putus dia pasti udah nanti ulang kenapa putus-putus ini jaringannya tidak bagus. Nah seperti itu kita di dalam Tuhan. Kita lihat Efesus 4 ayat 12. Efesus 4 ayat 12 dia berkata, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi kerajaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi dia ada kasih ini tugas-tugas ini kepada kita untuk memperlengkapi kita semua itulah orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, pada kita yang Tuhan dah kasih itu bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu yang dia perlukan pada kita. Amin saudara. Yang kumantana wahut masuk setengah mati. Dia kuliah kemarin yang sotasono. Aduh, main Tuhan tengok-tengok seperti itu. Bahkan subaku-baku korek. Aduh, tahu kalau kita dibuka bang ini kita dapat lihat sekali tuh roman begitu. Ada dapat dengar betul, ada nyanda.
Nah, gitu. Coba baku kuning, ada yang sok tata tandu. Nah, maka di sini yang ada. Biasanya kalau di gereja besar itu biasa terjadi, itu dia. Amin, saudara. Jadi untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi memperlengkapi bagi kita itu adalah Roh Kudus. Tugas yang diberikan Tuhan bagi kita itu untuk memperlengkapi saudara sekalian pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, kita itu dia. So lengkap ini dia. Ada amin, saudara? Iya, kalau tidak ikut jadi seperti itu. Ya Tuhan, Tuhan semua kalau berada di dalam hal yang demikian senang sekali. Amin, saudara. Saya suka sekali kalau semua baku dapat senyum-senyum. Jangan tuh muka muka mangkubik. Aduh, so bikin takut itu. Udah berani dengan nasihat kalau muka kurang muka mangkubik. Memang menjadi hal besar itu dia. Lebih baik balanggar je pelang-pelang. Yang berani cuma tegur atau mau bilang pada dia, ikut Tuhan kuangana. Oh, ikut Tuhan kuas, supaya mau jadi anak-anak Tuhan. Bukan dia jauh kemarin siapa kita anak babi. Nah, jadi seperti itu. Orang begitu. Itu sampai kita bilang tuh mutiara jangan kasih babi dengan anjing. Mutiara itu apa? Firman Tuhan. Jadi kalau sulia babi dengan anjing jangan kasih. Yang napi pasang satu mutiara tuh masuk pada leher, langsung dia batu belakang di PC itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi itu mutiara itu jangan kasih bawa babi dengan anjing itu Alkitab yang bilang firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi sulia ke sana dia boleh mau bilang pada dia, mau bilang kemarin anak bertobat supaya jadi anak Tuhan. Apa dia jawab? Siapa kita anak babi? Nato itu dia. Kita banyak pengalaman di bab ini, saudara. Jadi seperti itu supaya kita orang sama tahu, bukan cuma kita belum tahu, saudara dari mana berada tahu seperti itu. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita lihat 1 Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Wow, sampai setelah kita melakukan semua itu, kita telah berada di dalam kesatuan iman. Untuk memperlengkapi orang kudus bagi pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Nah, setelah kita saudara sekalian berdalam hal itu, kita melakukan semua perintah itu, terus kita berada sampai pada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Kalau kita sudah beralam kesatuan iman, kita sudah berada di dalam pengetahuan yang benar, bukan yang tidak benar tentang anak Allah, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi kedewasaan penuh, kita sudah berada dalam kedewasaan penuh, dewasa penuh. Kalau orang kan sudah dewasa, dia sudah tidak mudah tersinggung, saudara. Amin. Kalau ada firman Tuhan yang tajam, aduh betul, amin, puji Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Jadi seperti itu. Kalau orang mudah tersinggung, saudara sekalian, kau dengar firman Tuhan di hari Minggu, ikut saudara dia itu. Nah itu tuh orang udah tersinggung. Dia kamar musuhnya enggak dia. Sunya enggak dia. Oh soalnya kok dia udah tersinggung tuh. Oh waktu hari apa itu dia. Nah, itu mendatangkan apa itu? Kebaikan, keselamatan, kesenangan enggak. Itu mendatangkan kecelakaan. Karena tidak mengakui apa yang Tuhan sudah sampaikan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, sudah beralam kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Wah, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan ini mengajak kepada kita. Kita lihat Efesus 4 ayat 14. Efesus 4
4 ayat 14 dia berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan kita. Jadi kalau kita sudah berada dalam kedewasaan dalam Tuhan, soalnya tidak boleh orang mau main akang pak kita di saudara sekali pengetahuan palsu, pengetahuan palsu. Bagaimana yang saya pernah sampaikan, jangan ada baribut di sini. Dari sini ada tanpa iblis di sini. Jangan berani dengan bakumpul di sini, tanpa setan di sini, pengetahuan palsu. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan, oh betul itu, oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan kita. Jadi segala pengajaran-pengajaran yang di luar Tuhan itu, saudara sekali, menyesatkan bagi orang yang percaya pada Tuhan. Amin, saudara. Seperti itu. Orang ajak ini boleh begini. Oh, luar biasa. Pengajaran yang menyesatkan itu, saudara. Luar biasa. Jadi di dunia ini kalau kita tidak mengetahui firman Tuhan, saudara sekalian, kita celaka, saudara. Dengan kelicikan mereka, boleh kok, ini boleh. Ini boleh. Padahal firman Tuhan sudah katakan, jangan. Kita robah lagi. Oh boleh ini. Seperti itu. Jadi kita belajar semua di situ supaya kita sudah sekalian tidak dipengaruhi oleh penyesat yang ada. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Jadi kita pegang kebenaran dan kita bertumbuh dalam segala hal seperti Tuhan Yesus Kristus. Kristus yang adalah kepala. Jadi Dia yang adalah kepala, jadi kita bertumbuh dengan Dia, berpegang kepada Dia, belajar kepada Dia. Efesus 4 ayat 16. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerja tiap anggota menerima pertumbuhnya dan membangun dirinya di dalam kasih. Luar biasa. Jadi seperti itu. Kalau kita sudah berada di dalam Tuhan, berada di dalam kekuatan, Dia ajak situ kita. Seperti itu pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kita membangun diri dalam kasih. Bagaimana saya katakan, tidak perlu mulia orang. Siapa dia bang ini? Kita lihat ke sana, apa dia selemah, kok kita lagi bagi ke lemah. Iya toh? Seperti itu. Yang kita lihat firman Tuhan, saya bertindak, kita berdiri sendiri untuk menuju pada keselamatan yang kekal. Bahwa terakhir ada kejadian Tuhan apabila Tuhan datang. Suami dan istri tercerai, bapa dan anak tercerai, jemaat dan hamba Tuhan tercerai waktu Tuhan datang, waktu Tuhan memanggil kita. Jadi semua tercerai. Jadi saudara sekalian seperti itu, ingat keselamatan. Saudara, tidak mungkin kalau kita itu tidak setia tapi istri itu setia, kita lagi mau tangkas sama-sama. Ya tidak mungkin, itu Alkitab berbicara. Dia tidak tahu dengan itu. Atau kalau kita setia tapi istri tidak setia, tidak mungkin kalau dia lagi tangkas sama-sama dengan dia dan kita, jangan, tidak mungkin itu. Itu Alkitab berbicara. Dia tidak tahu dengan apa laki istri, dengan apa anak orang tua, dengan apa bapak pendeta. Dia yang tahu dengan itu, hanya dia tahu kita mana kita punya lakukan yang baik. Itu yang dia tahu. Amin, saudara. Dia tahu itu. Kita lihat ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Sekali lagi, Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Itu kita sudah di dalam Tuhan.
Rasul Paulus tegaskan di sini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan, dia katakan situ, ini kepadamu di dalam Tuhan. Dia berkata di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Orang tidak mengenal Allah dan pikirannya sia-sia. Di dunia ini banyak gereja, saudara-saudara. Ada gereja yang hanya percaya, ada gereja yang betul-betul melakukan perintah Tuhan. Jadi ada macam-macam. Sehingga itu yang disebutkan oleh pendeta Dewi Basir bilang itu aliran percaya. Kalau cuma aliran percaya, iblis juga percaya ada Tuhan. Amin, saudara. Iblis dia percaya bahwa ada Tuhan. Jadi kalau kita lagi cuma habis dipercaya, iblis percaya dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Orang percaya dia cuma percaya dia tidak mau melakukan Tuhan. Sehingga dia katakan di situ, apa bedanya? Sama tuh, sama dengan setan, sama dengan iblis. Jadi seperti itu. Kalau kita hanya percaya dan tidak melakukan firman Tuhan, baru saudara-saudara kan iblis juga percaya dan dia tidak melakukan firman Tuhan, sama dengan iblis. Air zaman ini saudara-saudara, lihat khutbah-khutbah di air zaman ini ketegas sekali, saudara, menyampaikan ke dalam firman Tuhan. Sudah menuju pada keselamatan, sudah menuju pada zaman terakhir, saudara sekalian, seperti itu. Jadi kepada siapa yang tidak mentaati, ya terserah dia. Alkitab sudah sampaikan. Saudara sekalian, saya mengajak pada kita semua jemaat yang ada ini, saudara sekalian. Namun orang bilang cuma sadiki. Tapi kalau cuma sadiki kamu semua terangkat, nah baru boleh kamu mulia kamar kamu banyak. Kuliah kamar orang sama di surga, baru mencari dia itu dia. Baru orang mulia sampai banyak mana di neraka. Nah, jadi kalau orang sama dari surga bukan senang. Amin, saudara. Amin. Semua suka di surga. Jadi seperti itu. Jadi itulah kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah yang baik dan terlalu baik dalam hidup kami. Yang sesungguhnya Bapa, tanpa Engkau kami tidak mampu menghadapi semuanya. Dengan pergumulan kehidupan kami yang terus kami alami Bapa, yang sesungguhnya tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu menghadapi semua ini. Tetapi kami mengimani Engkau Allah yang bagi yang sungguh dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Sesulit apapun hidup kami Bapa, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa. Yang terus menopang di kehidupan kami adalah kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang terus menerangi setiap hati dan kepikiran kami hanyalah kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang sesungguhnya Bapa, tanpa kebenaran firman-Mu Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami manusia terbatas adanya. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Kami manusia yang penuh dengan kekurangan Bapa. Tetapi kami mengimani bahwa Engkau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang selalu menolong setiap kehidupan orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya kebenaran firman di saat siang hari ini, yang terus menguatkan iman, harap dan percaya kami kepada-Mu Bapa. Karena yang sesungguhnya Tuhan, hanyalah kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan iman, harap dan percaya kami kepada-Mu Tuhan. Di dalamnya kami menghadapi dunia yang penuh dengan cobaan ini, yang terus melampaui dalam kehidupan kami, sekalipun keluarga lepas keluarga, di dalam lingkup masyarakat,
organisasi Tuhan, kami percaya kekuasaan kegelapan tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi kami mengimani bahwa Engkau Allah tidak pernah membiarkan kami. Yang sesungguhnya bahwa kami benar-benar mengandalkan Engkau dalam hidup kami, Bapa. Karena kebenaran firman-Mu Tuhan yang terus menguatkan kami untuk kami hidup di tengah-tengah dunia ini, yang terus berharap bahwa Engkau Allah yang hidup yang luar biasa. Hamba bermohon kepadamu Tuhan, hamba-Mu yang sudah lanjut usia, yang telah Kau utus untuk menjadi hamba pelayan-Mu di tempat ini, yang sesungguhnya Bapa, kalau dengan kekuatannya sendiri tentunya hamba-Mu tidak mampu. Tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang terus berbicara di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu, sehingga dia boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, bukan kehendak gereja, tetapi kehendak-Mu Bapa di surga yang boleh terjadi, yang terus menguatkan sebagai kami jemaat-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Bapa, yang boleh membawa kami ke jalan yang penuh dengan keselamatan. Bahwa maksud dan tujuan kami datang beribadat ingin mendapatkan keselamatannya daripada-Mu Bapa. Berkati hamba kebenaran firman-Mu Tuhan, berkati di keluarga hamba Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Karena kami percaya mereka hanya terus berharap dan bersandar kepada-Mu Tuhan. Mereka hanya terus memohon pertolongan daripada-Mu Bapa. Secara manusia Bapa, mereka sudah tidak mampu menghadapi semua ini, tetapi mereka mengandalkan kekuatan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Kami percaya Engkau terus menganugerahkan Bapa kekuatan kesehatan bagi keluarga hamba Tuhan di tempat ini. Berkati keluarga di tempat ini, keluarga hamba Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami percaya kami rata-rata sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu saat siang hari ini. Kami pulang, kami boleh membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Kebenaran firman-Mu di siang hari ini kami percaya tidak lalu dengan sia-sia. Semuanya boleh kami pakai untuk kami memuliakan akan Engkau di sepanjang kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Semasih Tuhan memperkenankan kami hidup di tengah-tengah dunia yang fana ini. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Saat ini kami akan meletakkan persembahan, tanda ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kecil besar Bapa, Engkau berkati kami bersama, agar persembahan yang kami berikan sebentar nanti boleh melebarluaskan misi pelayanan pembangunan gereja yang ada di tempat ini. Bagi hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan untuk pembangunan, persembahan yang ada Tuhan, Engkau berikan mereka kerjasama yang baik. Berkati Tuhan sekretaris bendahara yang sudah diembankan untuk mengelola keuangan yang ada. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa syukur kami kepada-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.